Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita, insyaallah kita akan membahas tentang masalah zakat, dan ini insyaallah akan berlanjut ya sampai tuntas ya. Kenapa? Karena permasalahan zakat ini makin kesini makin berkembang. Ya. Permasalahan zakat ini semakin berkembangnya zaman, ya, majunya teknologi, maka semakin banyak pula permasalahan tentang masalah zakat ini. Dan anak kira rasanya perlu dibahas ya secara detail, secara terperinci, sehingga kita mengetahui betul ya bagaimana cara mengeluarkan zakat, siapa yang berhak menerima zakat, apa saja yang wajib dizakati. Karena banyak di kalangan kaum muslimin ya, mereka memiliki harta, memiliki kemampuan, terkadang mereka salah dalam menyalurkan harta zakatnya. Sebagian kali hendak tahu apa yang harus dizakati. Atau sebaliknya, ada seseorang yang harusnya dia mengeluarkan zakatnya, akibat minimnya ilmu dia, pengetahuan dia tentang masalah zakat ini, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya. Atau ada juga orang kadang-kadang berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan zakat, sehingga segala sesuatu dizakati. Ya, maka perlu kiranya kita dudukkan permasalahan zakat ini seperti apa di dalam pandangan Islam, dan tentunya tidak bisa kita bahas dalam satu majelis secara tuntas. Ya, insyaallah beberapa pertemuan kita membahas tentang masalah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini tidak diragukan lagi tentang kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat suci Al-Qur'an menekankan tentang kewajiban zakat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, waqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Kata Nabi SAW, Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara 5 tersebut adalah wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Maka kewajiban zakat ini tidak diragukan lagi tentang kewajibannya. Dan para ulama sepakat ya bahwasanya zakat itu salah satu rukun dari rukun Islam. Tapi subhanallah, pada akhir-akhir ini banyak orang mengingkari tentang rukun zakat ini. Bahkan ini persis ya seperti terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian kalangan saat ini ya, kalau kita lihat ya di dunia maya atau orang yang nulis-nulis tentang masalah zakat, ada sebagian orang mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi mereka mengatakan zakat itu tidak wajib. Zakat itu bukan bagian dari rukun Islam. Kenapa kata mereka? Mereka berdalil dengan dalil akal. Karena kata mereka,
orang yang tidak bersyahadat hukumnya muslim apa kafir? Orang yang tidak tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia bukan seorang muslim. Orang yang tidak meninggalkan salat kata mereka, maka pendapat para ulama kebanyakan dia bukan seorang muslim. Tapi kata mereka, orang yang meninggalkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, dia tidak keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Padahal ini kata mereka rukun Islam, kenapa hukumnya berbeda? Orang yang tidak bersyahadat dihukumi tidak Islam. Tapi orang tidak berzakat, kenapa tidak dihukumi? Tetap dikatakan masih Islam, padahal ini dikatakan sebuah rukun. Yang namanya rukun itu sesuatu yang sama. Kalau bangunan rukunnya tidak sama, pasti akan ambruk bangunan tersebut. Mereka berdalil dengan akal, akhirnya mereka mengatakan berarti zakat itu bukan rukun Islam. Dan ini bahaya, pemikiran semacam ini menyusup kepada anak-anak kita. Dan ini tentu saja perkataan yang sangat-sangat batil. Perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Batilnya dari sisi nafs dan dari sisi akal. Dari sisi nafs sangat jelas. Hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun dari sisi akal, hukum itu bukan diambil dari sebuah rukun. Hukum sebuah sesuatu, orang tidak mengerjakan sesuatu, hukumnya diambil bukan dari rukun. Hukum sesuatu itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallam. Orang dikatakan tidak bersyahadat, dia tidak dikatakan Islam karena hadisnya berbicara demikian. Seseorang tidak dikatakan dia sampai muslim sampai dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Orang dikatakan oleh para ulama, orang yang meninggalkan salat secara total, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perjanjian, pembeda antara kita dengan orang di luar Islam adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan secara total, maka dia kufur, keluar dari Islam. Karena Nabi yang mengatakan demikian. Adapun zakat, Nabi tidak mengatakan demikian. Jadi menghukumi sesuatu itu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sebuah rukun. Maka ini pendapat-pendapat yang batil, bertentangan dengan Islam dan sengaja untuk menyesatkan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah syariat, mensyariatkan sebuah syariat, tentulah di sana terdapat banyak faedah, banyak keutamaan. Di antara keutamaan seseorang yang berzakat, maka orang berzakat ini tanda orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati di antara sifat-sifat orang bertakwa, kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam surga-surga. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa fi amwalin haqqun lis-sa'il wal mahrum. Sesungguhnya pada harta mereka ada hak-hak orang yang meminta, mereka mengeluarkan zakat. Maka ketika seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, ciri tanda orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, faedah seseorang yang mengeluarkan zakat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hartanya bertambah dan berkembang. Tidak mungkin Allah jadikan dia menjadi orang yang fakir. Kenapa? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan pada harta-harta yang ditransaksikan, yang diperoleh dengan cara riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan harta-harta yang dikeluarkan, disedekahkan, dizakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai hitung akal kita, Bapak Ibu, pasti hitungannya akan berkurang. Orang punya harta 1 juta, kemudian dia berinfak 100.000, dia keluarkan dengan zakat, maka otomatis hartanya berkurang. Hitungan akal
manusia. Ya, tetapi ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, hendak semuanya diukur dengan akal. Kadang-kadang akal kita tidak sampai ke sana. Dan Allah jadikan keberkahan harta tersebut dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, dan ini janji Allah, dan Nabi juga mengatakan tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat, adakah orang fakir, orang miskin ketika dia senantiasa bersedekah? Tidak ada. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, orang itu jangan takut-takut dia. Ketika dia berzakat, ketika dia bersedekah, jangan dia hitung-hitungan. Jangan dia bakhil dalam mengeluarkan zakat hartanya. Jangan dia bakhil ketika dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masjid ingin membangun misalnya, atau seseorang dalam amal khairiyah, maka tidak akan pernah berkurang, kata Nabi SAW, harta seseorang yang dizakatkan di jalan Allah. Yang berkurang itu adalah harta yang kita peroleh dari sesuatu yang haram. Allah cabut keberkahannya. Ya, Allah timpakan dia mungkin berbagai macam penyakit. Allah jadikan anaknya menjadi anak yang tidak taat. Allah jadikan mungkin istrinya yang tidak salehah. Allah jadikan mungkin suaminya yang bermaksiat. Naudzubillah. Ya. Kemudian di antara juga Bapak Ibu, sungguhnya banyak sekali ya, keutamaan zakat tersebut. Di antaranya yang luar biasa, di antara sebab orang tersebut dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana pada hari tersebut, di hari kiamat, di mahsyar, tidak ada naungan. Ya. Disebutkan di antaranya adalah orang yang bersedekah, yang mana tangan, ya, dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya. Ini tanda ya, orang-orang yang berzakat, bersedekah, berinfak mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, apa hukumannya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Para ulama mengatakan, ya, kalau seandainya dia mengingkari zakat tersebut akibat dia tidak percaya tentang adanya syariat zakat di dalam Islam, maka dia keluar dari Islam karena dia mengingkari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya dia mengingkari zakat tersebut, tidak mau berzakat, akibat dia bakhil terhadap hartanya, maka orang tersebut melakukan dosa besar. Ya, telah melakukan dosa besar. Ya. Dan hukumannya, ya, di antara hukumannya di dunia disebutkan oleh Nabi SAW, ya, orang itu akan dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang enggan berzakat, yang dimana dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani hadisnya, kata Nabi SAW, wa ma mana qaumuz zakah illa ibtalahumullahu bisinin. Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok manusia enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah Subhanahu wa taala uji mereka, ditimpakan kepada mereka kelaparan. Allah uji harta mereka. Iya. Allah akan hukum itu di dunia. Iya. Adapun di akhirat, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Allah sebutkan, ya, mereka akan digosok dengan api, ya, jidat-jidat mereka, punggung-punggung mereka digosok dengan, ya, setrikaan dari api neraka. Ya. Maka ini azab yang sangat pedih sekali, ancaman yang luar biasa di dalam Islam. Baik. Kalau kita mengetahui tentang keutamaan zakat, hukuman orang yang enggan berzakat, terus apa saja yang menjadi keharusan atau syarat-syarat yang harus seseorang itu berzakat? Para ulama Bapak Ibu, ketika mereka berbicara tentang syarat-syarat yang wajib dizakati, mereka berbicara syarat itu kadang-kadang 2 hal. Karena berzakat itu berkaitan dengan orangnya dan juga berkaitan dengan harta yang dizakati. Adapun syarat yang berkaitan dengan orang yang berzakat, syarat yang berkaitan dengan yang pemilik harta ini, pertama Bapak Ibu, orangnya adalah orang yang merdeka. Ya, bukan seorang budak. Kalau seorang budak, dia tidak berhak untuk berzakat. Kenapa? Karena hartanya, usaha yang dia lakukan, itu semuanya milik tuannya.
Maka budak itu sebetulnya dia tidak memiliki harta. Apa yang dia peroleh dari penghasilannya, maka itu milik tuannya. Makanya di dalam Islam, ya, semua harta budak itu adalah milik tuannya. Makanya tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, syarat orang berzakat itu ada seorang muslim. Allah wajibkan zakat itu kepada seorang muslim. Karena zakat itu adalah ibadah yang mensucikan. Sedangkan orang di luar Islam, maka tidak ada kesucian baginya. Ya. Maka zakat itu Allah wajibkan bagi seorang muslim. Taib. Kalau begitu, apakah wajib zakat itu kepada anak kecil? Atau apakah wajib zakat itu kepada orang gila? Karena bisa jadi ada anak yatim misalnya, bapaknya meninggal, kemudian meninggalkan harta yang begitu banyak. Apakah diwajibkan zakat kepada anak yatim yang masih kecil? Karena dia memiliki harta. Ataukah adakah kewajiban zakat kepada orang yang gila? Orang yang hilang akalnya. Bisa jadi orang gila tersebut dia memiliki warisan yang sangat banyak. Ya. Terus apakah kita wajibkan zakat bagi mereka? Para ulama mengatakan di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang benar adalah anak kecil ataupun orang gila itu wajib dizakati. Kalau seandainya dia memiliki harta yang mana kriteria hartanya itu terpenuhi syarat-syarat zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkannya siapa? Yang mengeluarkannya adalah walinya bagi anak yatim tersebut, walinya bagi orang yang gila tersebut. Maka dialah yang mengeluarkan zakat harta anak yatim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak membedakan antara anak kecil ataukah orang besar. Dan Allah juga tidak membedakan antara orang itu berakal ataukah orang tersebut tidak berakal. Allah wajibkan semuanya. Maka ini menunjukkan semua orang ketika terpenuhi kriteria ini wajib dia berzakat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi berkaitan dengan syarat orang yang mengeluarkan zakat, kemudian apa syarat harta yang wajib kita zakati? Ya. Pertama Bapak Ibu, harta yang wajib kita zakati itu adalah jenis-jenis harta yang ditentukan di dalam syariat, di dalam agama Islam, bahwasanya harta itu wajib dizakati. Di antaranya Nabi SAW menentukan, di antaranya adalah orang yang memiliki emas dan perak. Kemudian orang yang memiliki hasil dari pertaniannya. Kemudian orang yang memiliki hasil dari peternakannya. Kemudian seseorang memiliki dari hasil perdagangan. Maka ini adalah 4 jenis harta yang wajib dizakati. Kalau kita memahami ini, maka keliru. Ada sebagian orang kadang-kadang dia berzakat setiap harta yang dia miliki. Contoh misalnya, di masyarakat kita, kalau dia beli mobil, ya untuk dia pakai, ada istilah di masyarakat itu zakat sekali dalam seumur hidup. Ya, dikeluarkan zakatnya sekali saja dalam seumur hidup. Ini salah. Orang yang beli mobil misalnya atau beli sepeda motor tidak ada zakatnya untuk keperluan pribadi. Atau seseorang misalnya dia bangun rumah atau beli rumah misalnya. Ada di masyarakat kita beranggapan bahwasanya itu harus dikeluarkan zakatnya. Itu zakat sekali seumur hidup. Ada unggapan semacam ini sering kita dengar. Maka ini juga keliru. Kenapa? Karena itu bukan harta yang wajib dizakati. Ya. Karena harta yang wajib dizakati yang disebutkan di dalam syariat, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, maka 4 jenis harta ini, yaitu harta emas dan perak, kemudian harta dari hasil peternakan, pertanian, kemudian harta dari hasil perdagangan. Maka inilah yang wajib kita zakati. Adapun selain itu, di luar itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Orang beli perhiasan misalnya, beli berlian misalnya. Kemudian dia mengatakan, oh ini harus dikeluarkan. Ya beli berliannya harganya 100 juta misalnya. Kemudian dia meyakini harus dikeluarkan ini zakatnya sekali seumur hidup. Maka ini salah. Tidak ada zakat pada
harta tersebut. Ya. Taib. Yang kedua Bapak Ibu, zakat tersebut, ya, syarat pada harta zakat tersebut mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batasan yang telah ditentukan di dalam syariat. Jadi ada batasannya. Kalau harta itu mencapai batasan ini, maka wajib dizakati. Itulah yang disebut dengan nisab. Setiap 4 jenis harta yang ulun sebutkan barusan, itu ada nisabnya masing-masing. Emas dan perak itu ada nisabnya. Nanti kita akan jelaskan. Pertanian itu ada nisabnya. Peternakan itu ada nisabnya. Harta perdagangan itu juga ada nisabnya. Maka masing-masing ini Bapak Ibu ada nisabnya. Maka jika sudah mencapai nisab tersebut, maka harta tersebut wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, ya, harta tersebut dimiliki, yaitu harta dia dimiliki secara sempurna. Kalau hartanya tidak dia miliki, maka tidak ada kewajiban zakat. Contoh Ustaz, harta yang tidak dimiliki. Contoh yang paling mudah adalah seseorang berhutang. Bapak Ibu, tentu saja orang ketika dia berbisnis, berdagang, itu jarang tidak berhutang. Ya. Orang ketika berdagang pasti ada barang yang dia hutang sama suppliernya, sama pemasok barangnya. Ya. Atau sebaliknya, ada orang berhutang dengan antum. Maka ini pentingnya kita memahami bahwasanya harta itu harus dimiliki. Para ulama mengatakan bahwasanya jika seandainya seseorang berdagang, ya, dia jualan baju misalnya, atau dia jualan perhiasan misalnya. Di antara sebagian perhiasannya ada yang dia hutang dari orang. Ya, dia pinjam, dia ambil dulu barangnya dengan cara berhutang. Permasalahannya, barang yang di tokonya tersebut dengan hutangan tersebut itu milik dia apa milik orang yang mengasih. Para ulama mengatakan bahwasanya jika seandainya seseorang tersebut berhutang, maka ini dilihat dari 2 sisi. Sisi pertama, ketika orang tersebut berhutang, maka pada asalnya barang tersebut milik orang yang memberikan hutang. Maka orang yang memberikan hutang inilah yang seharusnya menghitung harta tersebut dalam perhitungan zakatnya. Dan dihitung ketika orang tersebut diperkirakan orang yang mudah bayar. Karena ada juga orang berhutang itu susah bayar. Ya, ngalih bayar. Ya, ditagih bukah orangnya. Ya. Ditelepon kadang mau angkat, ya, maka ya manusia itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi seorang berhutang itu ada orang itu berhutang dia punya uang dia bayar. Ada orang yang berhutang itu susah sekali bayar, ya, menunggu yang menagihnya ini sampai nangis-nangis hanya ingin bayar, ya, sampai didatangi ke rumahnya hanya ingin mau bayar, ya. Maka tipe orang kedua semacam ini, para ulama mengatakan, kalau ada orang yang berhutang semacam ini dan susah bayar, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan zakatnya. Kenapa? Ini seolah-olah dia tidak memiliki harta tersebut. Ya. Maka, ya, harta utang piutang, ya, barang yang dimiliki dengan cara utang piutang itu tidak dimasukkan di dalam perhitungan zakat. Tapi yang memasukkannya adalah orang yang memberikan hutang tersebut. Dan itu dilihat kepada peminjamnya. Kalau peminjamnya itu mudah untuk bayar, maka dimasukkan. Kalau susah, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan zakatnya. Taib. Kalau kita mengetahui semacam itu Bapak Ibu, tentunya ada sebagian orang kadang-kadang itu mendapatkan harta itu tiba-tiba. Ya, contoh misalnya, orang yang meninggal orang tuanya misalnya, kemudian dia mendapatkan warisan yang begitu banyak. Ya, dia juga berbisnis, orang ini berbisnis, kemudian orang tuanya meninggal dan dia mendapatkan warisan. Ya. Apakah warisan yang dia dapatkan itu dikeluarkan zakatnya? Iya.
Kalau seandainya warisan tersebut terbentuk jenis harta yang wajib dizakati, berupa uang misalnya, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisabnya. Ketika dia tidak mencapai nisab, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Atau seseorang mungkin PNS ya, pegawai negeri, kemudian dia pensiun, kemudian dapat dana pensiun. Apakah ada zakatnya? Ada. Ya, dikeluarkan zakatnya. Ya. Maka ini adalah harta yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi kadang-kadang harta ini didapatkan ya dalam bentuk lain. Taib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengambil ya salah satu ya, kita akan bahas insyaallah 2 jenis harta yang wajib dizakati pada pertemuan sekarang ini. Pertama adalah kita akan membahas jenis harta yang pertama yang wajib dizakati adalah harta emas dan perak. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya harta emas dan perak ini adalah harta yang wajib dizakati. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, berkata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alaihi al-haul fa fiha 5 darahim." Kata Nabi SAW, "Wahai Ali, jika engkau memiliki 200 dirham dan berlalu 1 tahun, fa fiha 5 darahim, maka wajib bagimu wahai Ali bin Abi Thalib untuk mengeluarkannya 5 dirham." Dirham itu Bapak Ibu, itu adalah uang perak pada masa dulu. Itu adalah uang perak. Kemudian kata Nabi SAW, "Walaisa 'alaika syai'," dan tidak ada kewajiban bagimu ya terhadap sesuatu, yakni maksudnya adalah emas, hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada kewajiban engkau mengeluarkan zakat emas kecuali engkau memiliki 20 dinar. Dan jika engkau memiliki 20 dinar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hala 'alayya al-haul fa fiha nisfu dinar." Dan jika engkau memiliki Ali bin Abi Thalib 20 dinar dan berlalu 1 tahun, maka wajib engkau keluarkan dari 20 dinar itu setengah dinar. Hadis ini Bapak Ibu, hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini Bapak Ibu, hadis asal berbicara tentang kewajiban zakat emas dan perak. Di hadis ini disebutkan tentang uang dirham. Uang dirham itu adalah uang perak. Orang dulu ketika bertukar itu pakai dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini ya, uang dinar dan dirham ini diambil dulunya dari uang Persia dan Romawi. Ya, mereka yang menggunakan dinar dan dirham. Maka bangsa Arab ya, mereka juga menggunakan dinar dan dirham. Dinar dirhamnya Romawi, standarnya Romawi dan Persia. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, jika engkau memiliki 200 dirham, yaitu 200 dirham, maka yang engkau keluarkan adalah 5 dirham. Maka 200 dirham ini Bapak Ibu, kalau kita convert ke gram sekarang ini, maka itu kurang lebih sekitar 595 gram perak. Artinya, orang yang memiliki perak 595 gram perak, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Dan emas disebutkan di sini adalah 20 dinar, 20 dinar. 20 dinar itu Bapak Ibu, kalau kita konversikan ke gram, itu kurang lebih sekitar 85 gram. Ya. 85 gram emas yang 24 karat. Maka orang yang memiliki emas 85 gram dengan standar 24 karat, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Tentu Bapak Ibu, emas ini orang kadang-kadang kebingungan. Ya, sebagian kita kadang-kadang ada istilah baru, orang sering menyebut dengan istilah emas putih misalnya, platinum dan semisalnya. Apakah itu juga emas yang wajib dizakati ataukah tidak? Maka emas putih ya, atau yang disebut dengan istilah platinum semacamnya, maka itu juga wajib dizakati.
Karena itu juga bahan dasarnya adalah emas. Tapi gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dikonversikan ke emas murni. Ya, kalau emasnya murninya setara 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena emas itu Bapak Ibu ada yang bercampur, ya, ada yang 24 karat, ada yang bercampur. Maka emas yang bercampur itu cara menghitungnya adalah dikonversikan, dihitungkan kepada emas yang murni, yaitu 85 gram. Maka orang kalau memiliki semacam itu wajib dia keluarkan zakatnya. Ya, wajib dia keluarkan zakatnya. Dan apakah digabung? Ya, zakat emas dan perak. Contoh misalnya, ada sebagian orang memiliki emas. Ya, emas tadi berapa gram? Ukurannya berapa? Kalau perak 590 gram. Taib. Kalau misalnya ulun bisi peraknya 300 gram dan bisi emasnya 50 gram. Ini kan 300 gram perak, ini kurang lebih separuh dari nisab tadi, ya tidak? Nisabnya berapa tadi? 595 gram. Kalau ulun punya 300 gram, berarti setengah dari nisab perak. Kemudian ulun punya emas 50 gram. Berarti ini lebih dari setengah dari nisab emas. Ini kalau digabungkan otomatis mencapai ini nisab, ini setengah. Taib. Kalau seandainya orang semacam itu memiliki, ya, separuh dari nisab emas, separuh dari nisab perak, apakah ada kewajiban zakat ataukah tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Karena setiap emas dan perak itu masing-masing nisabnya. Maka tidak digabungkan. Iya. Maka kalau seandainya seseorang memiliki emas tidak mencapai nisabnya, maka tidak digabungkan. Seperti itu pula perak, maka juga tidak digabungkan. Taib. Kemudian Bapak Ibu, tentunya emas, ya, pada masa saat ini jarang berbentuk logam, uang pada zaman dulu. Dan kebanyakan orang emas itu ima batangan, ima jadi perhiasan. Ya, khususnya dipakai oleh ibu. Taib. Kalau emas perhiasan, kalau emas batangan, para ulama sepakat itu wajib zakat. Terus bagaimana dengan emas yang berbentuk perhiasan, seperti yang dipakai oleh kaum wanita? Ya, punya emas misalnya kalungnya 100 gram, gelangnya 100 gram misalnya, ya, sampai mungkin sebagian ibu-ibu tuh keuyuhan mengangkat gram emasnya saking banyaknya, ya. Kadang-kadang mungkin ada setengah kilo di tangannya, ya. Taib. Hal semacam ini, apakah ada kewajiban zakatnya? Ya, emas-emas yang dipakai oleh kaum wanita. Di sini Bapak Ibu terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Apakah ada zakat, ya, untuk masalah zakat perhiasan? Yang benar Bapak Ibu, yang rajih dalam masalah ini adalah, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya emas yang dipakai oleh kaum wanita itu ada kewajiban zakatnya. Ya. Dalilnya apa? Nabi SAW yang sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya seorang anak perempuan. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidhatan. Dan pada anak si wanita ini yang perempuan, dia memiliki 2 gelang emas yang sangat tebal. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Atutina zakat hadha?" Apakah engkau mengeluarkan zakatnya gelang yang engkau pakai ini? Iya. Kemudian wanita ini menjawab, qalat la. Tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ayasurruki ayusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini minan nar. Kata Nabi sallam, maukah engkau nanti di hari kiamat Allah pakaikan gelang tersebut yang engkau pakai tersebut
dua gelang yang terbuat dari api. Ya, kemudian wanita ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kemudian fakhala'athuma fa'alqathuma ila Nabi sallam faqalat huma lillahi azza wa jal wa li rasulihi. Maka sang ibu ini pun spontan dia mencabut ya gelang anaknya tersebut, kemudian dia lemparkan sembari dia mengatakan, sesungguhnya dua gelang ini milik Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya bagi seorang wanita, walaupun dia memiliki perhiasan emas yang dia pakai, maka lebih hati-hati hendaklah dia mengeluarkan zakatnya. Maka yang dikeluarkan zakatnya. Taib. Terus apa Ustaz cara mengeluarkan zakatnya? Maka cara mengeluarkan zakatnya bisa diganti dengan bentuk uang. Ya, tidak mesti dikeluarkan emasnya, tapi bisa diganti dengan bentuk uang. Ya. Maka berapa zakatnya? Zakatnya ada 2,5% atau 1 berbanding 40. Kalau ada 40 maka 1 dikeluarkan. Kalau 80 berarti 2 gram misalnya semacam itu. Maka 2,5%. Maka itulah yang dikeluarkan. Taib, Ustaz, kalau ulun keluarkan duit misalnya, terus emas itu Bang setiap tahun lah ulun keluarkan zakatnya, tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Kalau sampai nisabnya, kalau tetap 100 gram tetap dikeluarkan zakatnya. Makanya jangan banyak-banyak bisi emas. Maka dikeluarkan zakatnya. Maka tiap tahun ya dia mengeluarkan zakat. Taib. Apakah dan biasanya kaum wanita itu kadang-kadang tidak hanya ibunya saja yang memiliki emas, tetapi anaknya juga, anak gadisnya juga kadang-kadang dibelikan emas. Taib. Terus gimana cara menghitungnya? Maka setiap kepemilikan itu dihitung masing-masing. Kalau seandainya setiap kepemilikannya tidak sampai nisabnya, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Contoh misalnya, sang anak bisa 50 gram, ibu bisa 50 gram. Maka kalau digabungkan ini 100 gram. Tapi karena ini milik masing-masing, maka tidak digabungkan dan tidak ada kewajiban zakat. Ya, tapi ini ulun kada mengajari jangan sampai nanti keluar sini nak dia separuh ahad ikam dia. Ya. Maka ini kalau kepemilikan masing-masing tidak ada kewajiban zakatnya. Tetapi kalau seandainya itu milik ibunya, ya, cuma diinjami aja anaknya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengkiaskan Bapak Ibu emas dengan perak ini yaitu zakat uang. Orang yang memiliki uang diberlakukan oleh para ulama zakat emas dan perak. Maka kata para ulama, ya, siapapun yang memiliki uang, simpanan uang yang nisabnya setara dengan nisab emas dan perak, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Taib. Permasalahan yang ada sekarang ini adalah emas dan perak itu harganya berbeda. Iya tidak? Kalau zaman dulu 85 gram emas dengan 595 perak itu hampir sama harganya. Hampir sama harganya. Tapi zaman sekarang sangat berbeda. 1 gram emas sekarang berapa di pasaran? Ibu-ibu yang paling hafal ini. Berapa? Kurang lebih 1 jutaan ya, 1 juta lebih mungkin. Iya. Harga perak 1 gramnya berapa? Harga perak sangat murah sekali. Kalau kita hitung, kalau emas itu 1 juta 1 gramnya, maka kalau 85 gram emas itu 85 juta. Kalau 1 juta. Kalau perak ya, kalau kita hitung 70.000 misalnya 1 gramnya, misalnya semacam itu, maka 595 itu kurang lebih sekitar 30 jutaan saja. Kurang lebih sekitar 30 juta. Maka ini perbedaan apa? Ukuran. Emasnya 85 juta, perak itu 35 juta. Terus yang dijadikan standar itu apa? Standar emas kah? Standar perak kalau orang memiliki uang. Kalau orang memiliki uang 30 juta,
maka standar perak dia akan masuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang tersebut memakai standar emas, maka uang 30 juta ini belum wajib dia mengeluarkan zakat. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya yang dijadikan ukuran adalah standar emas. Ya, standar emas karena dia harganya stabil. Ya, tidak banyak berubah. Karena mereka melihat di sini maslahatnya kepada pemilik harta. Maslahatnya kepada pemilik harta, karena zakat itu juga berkaitan dengan maslahat yang pemilik harta. Oleh karena itu yang dikeluarkan kata mereka yang jadi dipakai adalah standar emas. Sebagian ulama melihat tidak, yang dipakai itu adalah standar perak. Kenapa? Karena zakat itu kaitannya dengan hak orang yang menerima, bukan hak pemilik harta. Maka mereka lebih mendahulukan hak yang menerima daripada hak pemilik harta. Dan ya, kebanyakan ulama banyak berfatwa tentang masalah yang dijadikan patokan adalah standar perak. Ya, yang dijadikan patokan adalah standar perak. Karena zakat itu lebih dekat kepada hak yang mendapatkan zakat tersebut. Oleh karenanya, orang yang memiliki perak ya 595 gram, kemudian uang yang dia punya di bank, tabungan yang dia punya di bank sampai nisabnya, kemudian berlalu 1 tahun dengan setara dengan 595 gram perak, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Jangan merasa bisi duit misalnya 50 juta, belum lagi wajib zakat. Maka itu kalau berlalu 1 tahun, kita pakai standar perak, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Ya. Karena yang dipakai itu adalah standar perak. Dan ini juga berlaku bagi orang yang mendapatkan gaji. Ya. Orang misalnya bekerja di sebuah instansi, di sebuah perusahaan. Kemudian dia mendapatkan gaji dari uang tersebut. Gajinya dia simpan, dia tabung. Dia bergaji misalnya sebulannya 10 juta misalnya. Terpakai 5 juta saja sebulan. Kemudian dia simpan 5 juta. Ketika terkumpul 50 juta gaji yang dia simpan tersebut, 50 juta atau 30 juta standar perak, maka wajib dia keluarkan zakat. Wajib dia keluarkan zakatnya. Tentunya nanti ketika dia mencapai nisab, ya, mencapai batasan yang telah ditentukan di dalam syariat. Ya. Maka semacam itu cara mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya yang dikeluarkan? Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5%. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di masyarakat kita salah paham tentang masalah zakat uang ini. Ada sebagian orang, dan ini pendapat yang tidak benar. Ada sebagian orang beranggapan bahwasanya setiap gaji yang dia terima itu harus dikeluarkan zakatnya. Artinya setiap bulan dia dapat gaji misalnya 10 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kenapa kata mereka? Karena ini seperti zakat hasil pertanian, ya panen terus tiap bulan katanya, ya bergaji terus tiap bulan. Maka ini pendapat yang keliru, pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Karena zakat uang itu lebih mirip dengan zakat emas dan perak. Dikeluarkan ketika mencapai nisabnya dan berlalu satu tahun. Maka kalau seandainya gaji dia per bulan belum mencapai nisab, maka tunggu mencapai nisabnya. Kalau sudah mencapai nisab, kemudian tunggu berlalu satu tahun. Jika sudah berlalu 1 tahun, barulah dia keluarkan zakat. Contoh misalnya, seorang yang bekerja di pemerintahan, PNS misalnya, gajinya 10 juta. Ya. Pada bulan Syawal misalnya, dia mulai bergaji itu di bulan Syawal 10 juta. Kemudian dia pakai keperluan dia sehari-hari itu sampai 1 bulan itu cuma 5 juta. Sisa 5 juta sebulan. Punya simpanan 5 juta. Syawal, ya, kemudian ya Zulqa'dah,
Zulhijjah ya, kemudian Muharram, Safar ya, sampai pada Sya'ban. Pada Sya'ban uang yang terkumpul uangnya 50 juta. Ketika bulan Sya'ban inilah yang disebut dengan mencapai nisab. Atau ketika terkumpulnya 30 juta, kita pakai hitungan perak. Ketika bulan Sya'ban terkumpul 30 juta. Maka bulan Sya'ban inilah yang dikatakan apa? Mencapai nisab. Kemudian apakah langsung dikeluarkan? Tidak. Ditunggu berlalu satu tahun. Jadi bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban berikutnya. Ketika bulan Sya'ban berikutnya uangnya utuh bertambah, maka dia keluarkan zakatnya. Tapi ketika sebelum sampai bulan Sya'ban, sekalinya sidin masuk rumah sakit, butuh biaya pengobatan. Ya, akhirnya uangnya berkurang, dia ambil karena biayanya besar, dia ambil 15 juta. Kemudian sampai bulan Sya'ban berikutnya terpenuhi pulang 30 juta. Apakah dikeluarkan zakatnya? Di sini khilaf ulama. Kalau di tengah jalan itu berkurang dari nisabnya, maka dihitung dari awal lagi ketika mulai nisabnya. Ya, dihitung dari awal lagi ketika mulai nisabnya. Kemudian ditunggu selama satu tahun. Dan perhitungan itu yang dihitung adalah bulan Hijriyah, bukan miladiyah. Maka salah kebanyakan orang kadang-kadang menghitung harta zakat tersebut dengan perhitungan miladiyah. Ya, perhitungan bulan Januari, Februari, Maret, tidak. Tetapi zakat tersebut dihitung dengan bulan qamariyah. Ya, bulannya bulan Arab. Ya, bukan dihitung dengan bulan miladiyah. Ya, maka hitungannya adalah hitungan qamariyah. Ya. Jangan seseorang menganggap 1 tahun itu hitungannya hitungan miladiyah, tidak. Tetapi yang dihitung adalah qamariyah. Dan seperti itu Bapak Ibu. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini yang jadikan hitungan adalah qamariyah. Baik itu wanita haid, baik wanita iddah dalam masa iddahnya, maka yang jadi patokan adalah bulan apa? Bulan qamariyah, bukan bulan miladiyah. Wallahu a'lam. Baik, azan enggak? Ya, silahkan kalau mau azan. Sedikit Bapak Ibu saya tambahkan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam zakat emas dan perak dan zakat uang itu adalah syaratnya, yaitu mencapai nisabnya, kemudian berlalu satu tahun. Itu yang disebut dengan istilah haul. Maka ini 2 syarat yang sangat penting kita perhatikan di dalam masalah zakat emas dan perak dan juga zakat uang ya. Maka sampai nisabnya dan berlalu satu tahun. Mungkin itu saja dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita mengambil pertanyaan ya. Kalau ada yang bertanya silahkan ya. Baik, silahkan. Harta perdagangan 300 juta. Baik. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau ini menanyakan tentang masalah orang bermodal gimana, orang punya modal 300 juta misalnya di bulan Syawal. Kemudian di tengah perjalanan beliau meminjam ya uang semacam 50 juta berhutang ya. Apakah 50 juta itu masuk dalam perhitungan harta zakatnya sehingga dihitung 2,5% itu dari 350 juta, ataukah dihitungnya cuma 300 juta saja 2,5% tersebut? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Maka yang dihitung adalah 300 jutanya ya, bukan 350 juta, karena 50 juta tersebut bukan uang Anda ya, bukan uang Anda. Maka yang dihitung adalah modal yang Anda miliki, yaitu 300 juta tersebut. Maka 2,5% itu dipotong dari 300 juta. Wallahu Iya. Kalau misalnya
Barangnya 400 juta. Kemudian uang untuk membayar hutang itu ada misalnya. Kalau ada uang membayar hutang tersebut, berarti utang itu sudah lunas. Ya, utang itu sudah lunas. Karena zakat, nanti kita masuk zakat harta perdagangan ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Menghitung zakat harta perdagangan itu tidak hanya sekedar dihitung barangnya. Ya. Tetapi dari hasil zakat perdagangan itu juga dihitung yang berbentuk uang dan emas. Orang kadang-kadang berdagang, kemudian biasanya diberikan barang lagi. Kemudian ada juga uangnya disimpan. Nah, uang yang diambil, yang dihasilkan dari harta perdagangan itu dimasukkan dalam hitungan zakat. Yang tidak habis terpakai ketika datang masa zakatnya. Maka uang yang masih ada tersimpan, entah itu di rumah, entah itu di bank, maka itu dimasukkan dalam perhitungan harta zakat kita. Maka ketika seseorang berdagang yang 400 juta, 50 jutanya adalah utang, kemudian tetapi dia punya uang untuk membayar utang tersebut, maka dimasukkan ya, modal tersebut di dalam hitungan zakatnya, karena pada asalnya utangnya itu sudah lunas tapi belum dibayarkan saja. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Dari mana 2,5% tersebut? 2,5% itu dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza kana laka 100 dirhamin, fafiha 5 darahim." Fafiha 5 darahim. Jika engkau memiliki 200 dirham wahai Ali, maka zakatnya adalah 5 dirham. Maka 5 dirham ini berarti 1 berbanding 40. 1 berbanding 40. Kalau kita ganti dengan bentuk persen, Pak, 1 berbanding 40 itu sama dengan 2,5%. Iya. Ya. 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 Baik. Sedikit saya sempurnakan ya penjelasannya. Tadi ditanyakan dari mana diambil 2,5%. 2,5% itu diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi berbicara tentang masalah zakat emas, zakat perak, kata Nabi SAW, 200 dirham itu zakatnya adalah 5 dirham. Maka Pak, kalau kita bikin pecahan 5 ya dibagi 5 itu 1. 200 dibagi 5 itu sama dengan 40. Berarti 1 berbanding 40. Kalau antum konvers dalam bentuk persen itu sama dengan 2,5%. Ya, itu ambilannya di sana. Baik. Artinya 1 berbanding 40, 2,5% itu sama dengan 5 dirham tadi. Baik. Di Quran tidak ada. Yang ada di hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW itu menafsirkan Al-Quran. Ya, hadis itu menafsirkan Quran dan itu salah. Orang yang menganggap hadis Nabi itu adalah sumber yang kedua di bawah Al-Quran itu salah. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan hadis itu seperti Quran. Nabi SAW mengatakan, "Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya sama, yaitu hadis Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran az-zikir dan akulah yang menjaga. Imam Syafi'i mengatakan termasuk dari bagian zikir itu adalah hadis Nabi SAW. Makanya hadis itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, kalau ada orang sekarang ini memasukkan hadis di dalam dasar lautan, di bawah dasar lautan, dia menulis hadis palsu, maka di malam gelap gulita, di tengah malam, maka pada pagi harinya orang akan mengatakan si fulan telah memasukkan hadis Nabi SAW. Akan ketahuan. Ya, karena Allah akan menjaga hadis Nabi SAW. Maka keliru orang yang mendiknatomikan, membeda-bedakan
Kalau kada ada di Quran, kada dipakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini salah. Karena Quran itu menafsirkan, hadis itu menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, jadi gini, biar ulun sempurnakan dulu lah, biar taib. Di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu ya sebuah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Zabur, Taurat dan Injil, ya, maka Taurat yang ada itu Pak, tidak ada Taurat, buku Taurat yang ada tidak ada. Taurat itu didapatkan dalam Perjanjian Lama, yang Anda dapatkan di Injil, ya itu Taurat. Ya, jadi kalau dikatakan Taurat itu adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, ya, karena yang menjaga Taurat itu bukan orang Yahudi tapi orang Nasrani, ya, sedang orang Yahudi, maka Perjanjian Lama itu istilahnya Taurat, ya, Perjanjian Baru itu istilahnya Injil. Kalau ada syariat zaman dahulu bertentangan dengan syariat kita, maka syariat tersebut terhapuskan. Karena sebentar. Baik, intinya gini Pak ya, intinya gini, biar nggak berlanjutan berdebatnya pemacam, ya nanti mungkin di luar. Baik, intinya gini, saya menyempurnakan saja, nanti Bapak debat saya di luar nanti setelah selesai. Ya, nggak maksudnya nanyanya di luar, tapi saya menyempurnakan aja. Saya tidak ingin debat karena bukan tujuannya debat, tapi maksud saya nanti disempurnakan di luar nanti. Gini Pak ya, saya ingin menyempurnakan bahwasanya Pak, emang ada syariat zaman dahulu itu disebut dengan syariah mangqablana, syariat orang yang sebelum kita. Syariat sebelum kita itu menjadi syariat kita kalau seandainya tidak bertentangan dengan syariat kita. Contoh misalnya Pak, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, orang bertaubat dengan cara apa? Dengan cara membunuh diri. Apakah orang sekarang ini melakukan dosa kita suruh bunuh diri? Tidak. Ya. Maka orang di sini disuruh ketika dia berbuat dosa disuruh bertaubat karena datang syariat kita. Nabi SAW mengajarkan untuk bertaubat. Maka setiap syariat yang bertentangan dengan syariat kita, maka syariat tersebut terputus. Karena setiap nabi itu membawa syariat baru. Maka ketika syariat itu bertentangan dengan syariat kita, karena terjadinya ya perbedaan, ya seorang nabi setiap nabi itu membawa syariat baru, maka jika bertentangan maka terputus, ya, dihapus dengan syariat kita. Contohnya tadi zaman Nabi Musa, orang kalau ingin bertaubat melakukan dosa besar bunuh diri, ya, maka orang yang mengatakan saya ngambil Quran saja, mengambil syariat yang terdahulu, tapi pas dia berbuat dosa nggak mau, dia bunuh diri, iya. Kenapa? Karena di Quran menjelaskan untuk bertaubat. Dan tidak benar orang yang mengatakan, dan itu diingatkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang duduk di sofanya, ya. Kemudian disebutkan hadis Nabi SAW, da'ni, tinggalkan aku dari hadis Nabi SAW, kafani bil Quran, cukupkan dengan Al-Quran. Maka inilah kata Nabi SAW, orang yang tersesat, ya, orang yang tersesat. Dan itu diingatkan oleh Nabi SAW. Karena ada di dalam Islam itu ada kelompok istilahnya Quraniyun. Quraniyun ini istilahnya adalah kelompok yang mereka mengingkari hadis Nabi SAW. Mereka tidak mau. Kenapa? Kata mereka, karena hadis tersebut kata mereka kalah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia memandang hadis itu di bawah Al-Quran. Ini salah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan hadis itu sama dengan Al-Quran, tidak bisa dibedakan.
antara hadis Nabi SAW. Dan tidak ada hadis dan Al-Quran itu bertentangan. Kalau secara zahir kita melihat itu bertentangan, maka akal kita yang keliru. Atau ilmu kita yang tidak sempurna. Semacam itu. Maka tidak pernah bertentangan hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Sesungguhnya Nabi SAW tidaklah beliau mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Insya Allah nanti kurang jelas mungkin bisa bertanya di luar nanti setelah kajian selesai. Taib. Silakan. Tidak debat. Silakan. Taib. Ada yang lagi bertanya? Taib, cukup. Taib. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.